sahabat rumah belajar, jumpa kembali bersama saya Ahwat Anding, guru dari SMP Negeri Kemonjaya Kabupaten Waropen. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi pembelajaran yang akan saya bawakan itu perjuangan bangsa Indonesia sebelum merdeka. Sasarannya untuk peserta didik kelas 7 SMP. Tujuan pembelajaran ini pertama, peserta didik dapat memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, peserta didik dapat mengerti arti dari kemerdekaan. Inilah paparan yang akan saya bawakan. Bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda maupun negara-negara yang berasal dari Eropa. Sejarah juga mencatat Belanda dikalahkan oleh Jepang di negeri kita. Namun, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan negara penjajah itu dapat kita lihat pada 3 poin ini. A. Pelaksanaan kerja paksa. B. Pengambilan paksa. C. Perbudakan paksa. Pelaksanaan kerja paksa ini dialami oleh banyak kaum muda, pemuda-pemuda kita diculik, dibawa ke negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara, sebut saja misalnya Myanmar. Mereka dipekerjakan secara paksa, namun tidak diberi perhatian sehingga kesehatan bahkan kehilangan nyawa. Itu menjadi ancaman bagi pemuda-pemuda bangsa Indonesia kala itu. B. Pengambilan paksa, yaitu harta benda milik pribumi bangsa kita waktu itu diambil oleh bangsa penjajah. Materi apapun yang dimiliki oleh rakyat kita, bangsa kita diambil paksa oleh mereka. C. Perbudakan paksa. Perbudakan paksa juga merupakan hal yang sangat pahit dialami oleh bangsa kita. Hal itu misalnya perempuan-perempuan muda yang belum cukup dewasa sudah dijadikan pekerja-pekerja paksa. Kemudian kita beralih kepada penjajah yang sebut saja negaranya Jepang. Kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia? Itu sebabnya karena dikira oleh bangsa kita kedatangan bangsa Jepang itu disangka baik. Namun berjalan waktu ternyata tidak sesuai dengan kesan awal. Semboyan yang biasa dikumandangkan oleh Jepang, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia, merupakan simbol yang melegitimasi bangsa Indonesia untuk menerima bangsa penjajah yang kita sebut tadi Jepang. Namun kenyataan itu berjalannya waktu menjadi tidak seperti yang diinginkan. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijat tanggal 8 Maret 1942. Lanjut kita kepada pembahasan tentang kemenangan Jepang di Asia. Tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika, Belanda melakukan serangan balasan. Hal ini dapat dilihat pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Tyosakai, atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI itu direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh
Jepang. Anggotanya terdiri dari 62 orang. Berikutnya janji Jepang membentuk BPUPKI itu direalisasikan pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Pelaksanaan sidang BPUPKI tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses. Pelaksanaan sidang BPUPKI yang tidak resmi ini dilaksanakan di Gedung Chuosan-in atau sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam sahabat rumah belajar.